Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Amelia dengan NIM 241031089 dari kelas SI 24C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan topik mengenai analisis manajemen pengadaan, distribusi, dan transportasi. Penjelasannya akan saya sampaikan secara bertahap, mulai dari proses pengadaan hingga distribusi dan transportasi dalam rantai pasok. Fungsi dan peran strategis. Pertama, kita membahas tentang fungsi dan peran strategis dari pengadaan. Pengadaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional sebuah perusahaan. Melalui pengadaan, perusahaan dapat memastikan bahwa barang dan jasa yang diperlukan untuk produksi maupun kegiatan lainnya tersedia tepat waktu. Selain itu, pengadaan juga berperan dalam menekan biaya, meningkatkan kualitas produk, serta membantu perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif. Dengan proses pengadaan yang efisien, perusahaan dapat lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Nah, di sini yang pertama, ada fungsi sebagai menjamin ketersediaan barang dan jasa. Pengadaan memastikan seluruh kebutuhan perusahaan, baik bahan baku maupun peralatan penunjang, selalu tersedia tepat waktu agar proses produksi tidak terhambat. Nah, yang kedua, menekan biaya operasional. Pengadaan yang efektif dapat mengurangi biaya melalui negosiasi harga, pemilihan pemasok yang efisien, dan pengaturan jumlah pembelian secara optimal. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Pemilihan supplier berkualitas berkontribusi langsung pada kualitas akhir produk perusahaan. Nah, yang keempat, mendukung keunggulan kompetitif. Proses pengadaan yang cepat, efisien, dan tepat sasaran membuat perusahaan dapat bersaing lebih baik di pasar. Contoh nyata di perusahaan. Sebagai contoh perusahaan, saya memilih PT Unilever Indonesia. Unilever adalah perusahaan besar yang bergerak di industri barang konsumsi. Untuk mendukung kegiatan produksinya, Unilever bekerja sama dengan banyak pemasok, baik lokal maupun internasional. Proses pengadaan di perusahaan ini sudah sangat terstruktur, sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan distribusi yang luas. Nah, selanjutnya, penerapan kriteria pemilihan supplier. Dalam memilih supplier perusahaan, seperti Unilever, menggunakan beberapa kriteria penting, yaitu yang pertama, kualitas. Kualitas produk yang konsisten dan sesuai standar. Supplier harus mampu menyediakan bahan baku dengan kualitas stabil dan sesuai standar perusahaan. Nah, yang kedua itu harga. Harga harus kompetitif dan transparan untuk menjaga efisiensi biaya. Yang ketiga, ketepatan waktu pengiriman. Nah, yang keempat, reputasi supplier. Perusahaan mempertimbangkan jejak pemasok termasuk keandalan, integritas, dan kredibilitas. Yang kelima, fleksibilitas. Supplier yang baik mampu menyesuaikan jumlah pesanan sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, yang keenam, kapasitas produksi. Supplier harus memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Kriteria ini membantu perusahaan memilih supplier terbaik sehingga proses produksi dapat berjalan secara lancar. Nah, selanjutnya, alur atau siklus pengadaan perusahaan. Siklus pengadaan biasanya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Perusahaan menentukan barang atau jasa yang diperlukan. Nah, yang kedua, pemilihan dan evaluasi supplier. Seleksi supplier dilakukan dengan membandingkan beberapa pemasok. Nah, yang ketiga, pemesanan barang. Purchase order dibuat sebagai dokumen resmi pembelian. Pemesanan yang biasanya dituangkan dalam dokumen purchase order. Yang keempat, penerimaan barang. Barang yang datang dicek kesesuaiannya dengan pesanan. Perusahaan memastikan barang sesuai dengan pesanan. Nah, yang kelima, evaluasi supplier untuk menilai kinerja pemasok dan menentukan kelanjutan kerjasama. Di sini juga supplier dievaluasi untuk menilai performanya, apakah kerjasama akan dilanjutkan. Selanjutnya, kita ke analisis distribusi dan transportasi. Hubungan pengadaan, distribusi, dan transportasi. Pengadaan, distribusi, dan transportasi merupakan tiga elemen utama dalam rantai pasok. Pengadaan memastikan barang tersedia, distribusi menyalurkan barang ke pasar atau konsumen, transportasi menjadi penghubung antara pemasok dan perusahaan dan pelanggan. Jika ketiganya berjalan baik dan efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta mempercepat pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, strategi distribusi yang dipilih. Yang saya pilih dan sesuai itu untuk contoh perusahaan Unilever, strategi distribusi yang paling sesuai adalah distribusi tidak langsung melalui distribusi agen. Alasan pemilihan strategi ini adalah karena Unilever memiliki cakupan pasar yang sangat luas, sehingga membutuhkan jaringan distribusi yang besar. Distributor membantu menyebarkan produk ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang jauh dari pusat produksi.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan strategi distribusi. Kelebihannya dari strategi ini, yang pertama itu, perusahaan dapat menjangkau area besar dengan lebih cepat. Lalu, mengurangi beban perusahaan dalam penyimpanan dan pengiriman barang. Dan yang terakhir, distributor sudah memiliki jaringan retail yang siap memasarkan produk. Di mana ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Kekurangan dari strategi ini yang pertama, kontrol perusahaan terhadap harga dan stok menjadi lebih terbatas. Dan kekurangan lainnya yaitu ketergantungan pada distributor bisa menjadi risiko jika distributor tidak bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya, moda transportasi yang digunakan perusahaan. Perusahaan biasanya menggunakan beberapa jenis transportasi. Yang pertama, ada transportasi darat. Keunggulannya itu lebih fleksibel, cocok untuk pengiriman jarak pendek hingga menengah. Mudah menjangkau banyak lokasi juga, namun kelemahannya sering terpengaruh kemacetan dan kondisi jalan. Jenis yang kedua yaitu transportasi laut. Keunggulan dari transportasi ini sendiri biaya murah untuk pengiriman dalam jumlah besar. Namun, waktu pengiriman akan lebih lama. Nah, jenis yang ketiga yaitu transportasi udara. Keunggulannya yaitu sangat cepat dalam pengiriman dan efisien untuk barang yang mendesak. Namun, kekurangan dari transportasi udara ini sendiri yaitu biaya paling mahal. Nah, kesimpulan dari topik ini yaitu pengadaan distribusi dan transportasi saling berkaitan dalam menciptakan rantai pasok yang efisien. Pengadaan memastikan ketersediaan bahan dengan kualitas baik dan biaya optimal. Distribusi yang tepat membantu produk menjangkau pasar lebih luas secara efektif. Transportasi menjadi penghubung utama yang menentukan kecepatan dan ketepatan pengiriman. Jika ketiganya dikelola dengan baik, perusahaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat posisi kompetitifnya. Berikut merupakan daftar pustaka dari hasil topik yang saya sajikan. Baik, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.